Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan satu aplikasi di website answerthis.io dengan fitur AI untuk mendukung penelitian, ya. Tapi nanti mungkin teman-teman boleh merangkum atau menyimpulkan apakah fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini betul-betul mendukung proses penelitian atau ternyata sebaliknya. Ya, ya kita melihat fenomena perkembangan AI saat ini sudah banyak sekali merubah framework cara bekerja, cara berpikir, dan sepertinya akan juga berefek pada proses penelitian yang mungkin dulu-dulu itu banyak dilakukan manual. Contohnya adalah membaca buku manual, membaca artikel jurnal manual, mengumpulkan data manual, mengolah data manual, menganalisis data manual, dan menulis secara manual. Dan sekarang hampir semua itu bisa dilakukan dengan otomatis dengan AI. Percaya atau tidak? Mari kita lihat contoh di artikel ini, di website ini ya. Semoga bisa memberikan gambaran ataupun pandangan untuk kita semua nantinya. Ada beberapa tulisan di web awalnya, halaman depannya ini ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Tadi sebenarnya saya ada menjelaskan detail di video saya, tapi tadi saya putuskan saya rekam ulang karena apa ya? Ya, ada sedikit hal yang perlu saya tambahkan. Jadi ini contohnya ada video YouTube yang mereview website ini juga ditampilkan di dalam website ini. Saya tidak tahu nanti kalau saya buat videonya apakah akan ditampilkan juga di website ini, ya kan? Nah, ini ya. Jadi bisa dicoba sendiri, kita langsung sign in saja seperti biasa. Kalau belum bisa sign up. Ya, tapi saya sering mencoba langsung sign in. Nah, kalau belum ada akun tinggal langsung login dengan Google saja gitu ya. Paling gampang. Ya, tentu hati-hati kalau websitenya bisa dipercaya boleh. Nah, ini tampilan awalnya. Saya sudah mencoba beberapa fitur yang ada di sini. Tapi mungkin kita lihat dulu pertama adalah mengenai duit dan harga. Jadi pertama kali kita buat akun di sini dapat 10 kredit, saya sudah habiskan 2 kredit. Ya, kemudian eh, kalau kita mau nambah kredit tentu upgrade to Pro dengan biaya-biaya yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau dengan tahunan dia bisa lebih murah. Ya. Unlimited credit. Nah, ini yang seru nih. Kalau misalnya berbayar ya. Kembali lagi ke new search. Ini menu kita. Ada dua menu yang biasa saya coba pakai adalah search paper dan literatur review. Nih. Ya. Nah, ini literatur review ini seru nih, nanti kita coba. Oke. Kita search paper dulu coba ya. Ini paling simple nih. Misalnya saya coba kata business sustainability. Ya kan? Kita filter. Nah, di sini kita bisa tentukan artikel yang mau berapa citasi yang kita gunakan. Ya, biasanya kan kalau citasinya banyak itu menunjukkan kualitas artikel ya. Ya kan? Kalau citasinya nggak ada, ya belum tentu tak berkualitas sih. Bisa aja artikel baru kan. Nah, kita coba. Kemudian ada Q, ini fitur-fitur lainnya teman-teman boleh coba sendiri ya. Yang penting mungkin di jurnal quality ini ada Q3, Q4 sampai all. Nah, kita coba sampai Q3 ya. Kemudian di sini juga ada batas berapa waktu yang kita mau apa namanya? Kita mau range batas waktu yang kita mau kasih untuk artikel kita. Nah, ya, ini kan. Nah, ini. Saya pindah dulu nih ya. Oke, ini ya. Kita pilih misalnya tahun 2020 batasnya Januari. Oke. Biasanya ya jangan terlalu lama, tergantung keperluan kita. Kalau kita mau mencari teori-teori utama mungkin bisa sampai tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, itu saja. Kemudian kita submit search. Business sustainability dia akan menghasilkan seperti berikut ini. Ya, fetching the research papers you.
Oke, kita lihat ini hasilnya. Ada berapa artikel? Kalau satu halaman ada 10 kurang lebih, ini sekitar ada 50 artikel didapat. Ya. Kita lihat sini sampai page 5 ya. Kemudian yang beberapa yang seru sih adalah table view. Kita bisa lihat dalam bentuk table untuk artikel-artikel tadi. Kemudian kita bisa ekstrak misalnya research gap ya. Dari setiap artikel dia bisa ekstrak dan munculkan di sini di samping. Ya. Itu ya. Itu. Kemudian research gap-nya muncul. Kemudian kita bisa ekspor ke CSV atau BibTeX yang bisa diimport nantinya ke daftar pustaka gitu ya. Misalnya kita ekspor ke CSV. Select dulu one paper ya. Kita select all, kita ekspor ke CSV. Nah, jadi wah ini luar biasa nih. Ya, kita akan mendapatkan sebuah artikel seperti ini. Sebuah file. Kan? Lumayan ya. Total ada sekitar 40 artikel lebih. Apakah ini benar-benar valid? Mari kita coba cari misalnya, salah buka. Misalnya ini nih, artikel yang ini. Benar nggak? Kita coba. Nah, ini, ya kan? Ini dia. Kita bisa lihat itunya. Nah, ini kalau saya kembali hilang, nggak apa-apa ya. Ini yang tadi terjadi. Tapi nggak apa-apa. Kita sudah coba tadi. Artinya kita sudah mengekstrak ini. Jadi kalau kita tekan back memang dia akan hilang dan kembali ke seperti ini. Dan sepertinya tidak terrecord yang tadi. Itu yang saya coba sebenarnya. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah literatur review. Teman-teman boleh lihat. Ini yang berbayar. Literatur review ini menunya berbayar. 1 kredit akan diambil setiap kali kita proses. Tapi enaknya dia tersimpan di sini. Ya. Penerapan AI, literatur review. Ini saya sudah pernah coba beberapa. Kita coba lagi ya. Di sini kita coba lagi misalnya ini contoh pertanyaannya nih. Pertanyaan yang bisa diberikan. Ini juga ada menu prompt helper. Ya, kita coba. Ya. Prompt helper. Tapi kita lihat nanti fiturnya apakah ada. Nah, misalnya kita coba what are the effect on human body? Create a table. What is the impact of climate change on the environment? How does the brain process information? Ya kan? Jadi kita juga bisa how does the business sustainability form the world business model. Ya misalnya gini ya. Business sustainability concept from the world business model. Oke. Nah, bagaimana konsep dari bisnis berkelanjutan ini membentuk model bisnis di dunia nowadays. Mungkin kita bisa ketemu nowadays. Oke, kita klik kaca pembesar, dia akan keluar filter-filter yang dirasa perlu seperti biasa gitu ya. Ini gambar saya ini agak-agak itu juga biar gambar saya jalan-jalan ya. Nah, di sini sama sebenarnya mirip. Kita bisa structure literature review, tapi ini nanti teman-teman boleh coba-coba sendiri lah ya. Nah, bedanya adalah kalau yang ini no citation, di sini citationnya akan ikut nanti. Wow, bisa ikut. Ya. Kita nggak perlu turbo karena dia bilang kalau turbo bisa cepat tapi komprehensifnya bisa turun. Nah, di sini kita coba pakai Q3 seperti biasa mirip dengan yang menu tadi ya. Nah, kemudian di sini kita coba sama pakai tahun 2020 saja batas supaya tidak terlalu lama.
Oke. Double checking. Wah, ini double checking ini kemarin sepertinya menunya belum ada kalau saya nggak salah. Tapi kita coba. Ini katanya akan citation akurasi tetapi waktu ya mungkin ya. Oke, enggak apa-apa, kita coba saja. Menu yang lainnya saya rasa saya nggak mau coba-coba dulu, nanti teman-teman boleh explore sendiri ya. Kita submit search. Wah, ini dia mulai muter ini, teman-teman bisa lihat ya. 3%. Ya, seru kan? 5%, 6%. Nah, jadi sambil ini proses ya, saya cerita-cerita. Yang luar biasa, teman-teman bisa lihat di kredit saya tinggal 7 sekarang. Tadi 8 ya. Nah, yang luar biasa adalah seolah-olah kita hanya cukup memerintah seseorang untuk melakukan ini. Pertanyaannya, apakah ini termasuk sebuah proses penelitian? Ya, teman-teman jawab sendiri nanti. Ya, di sini juga ada muncul kayak quotes-quotes atau info-info pendek. Ya. Did you know? Dan ini bisa berganti-ganti. Buku yang pertama dicetak adalah Gutenberg Bible in 1455 ya. 55 ya. Itu 76%. Teman-teman bisa lihat. Saya juga belum lihat proses yang saya sudah lakukan sebelumnya apakah masih tersimpan dengan baik ya. Kita coba yang ini saja nanti. Nah, ini 95%. Bayangkan kecepatannya kawan-kawan dan lihat saja hasilnya nanti. Ya, kami akan menambahkan sentuhan ajaib. Waduh ini. Dia juga kadang tulis kami akan menginformasikan kepada email kamu kalau prosesnya sudah selesai. Seolah-olah kita boleh tinggalkan proses ini. Ya, terus terang saya belum pernah coba sih. Ya, saya fokus selesaikan dulu ini, kita coba saja, semoga ini tidak terlalu lama. Jadi kembali lagi kita coba berpikir yang proses penelitian yang selama ini kita lakukan dengan tahapan-tahapan manual, membaca artikel jurnal. Ya mungkin beberapa tahun terakhir sih sudah banyak perubahan di mana banyak juga aplikasi yang bisa membantu merekap artikel ya. Atau mencarikan, termasuk sepertinya Google Scholar juga beberapa tahun terakhir termasuk cukup membantu sebenarnya ya, cukup membantu dalam proses penelitian, dalam merekap artikel-artikel yang kita cari dengan kata kunci. Google Scholar pun sebenarnya sudah cukup bantu, tetapi tetap masa-masa itu kita lakukan dengan manual, memilih secara manual ya kan, kemudian artikelnya kita download manual. Seperti itu. Ini sekarang nanti coba kita lihat hasilnya ya, di mana tulisan literatur review itu sudah jadi dalam beberapa halaman. Nah, itu yang kemarin saya agak kaget, itu adalah dia langsung selesaikan menjadi beberapa halaman dengan referensi artikel yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini total ada berapa halaman yang digunakan, 3 halaman saja ya. Oke, nah ini tulisannya di sebelah kiri. Kita bisa lihat. Dari sini kita bisa lihat ada berapa banyak teks dilengkapi dengan referensinya yang sudah dia berikan. Nah, kita bisa coba ganti sistem ininya ya, APA-nya. Nah, tapi nanti saat kita nah ini ya, kita bisa ganti sistem citasinya nantinya ya, saat kita ekstrak ke doc ini ya. Nah, oke. Ini daftar pustakanya kita cek. Nah, daftar pustakanya kita bisa pakai APA. APA nanti harusnya di sini akan muncul nama dan tahun biasanya kan ya. Oke, kita coba ya. Karena ini sudah di kredit termakan 1, kita bisa download PDF, kita bisa copy, kita bisa doc. Saya biasanya coba langsung download ke doc. Kita simpan ke desktop saja langsung. Oke, ini dia hasilnya kawan-kawan bisa lihat. How does the business sustainability concept form the world business model nowadays? Yeah. The formation business sustainability in the modern world business model. Ya, tulisan pertama. Di sini citasi yang sudah ada nomor 1.
ya kan, dan seterusnya. Nah, ini subbabnya ada. Memang beberapa tulisannya terkesan pendek ya, karena dia mungkin mengekstrak dari artikel. Ya, bayangkan di sini dia jelaskan the rise of sustainability, ini proses peningkatannya, kemudian key components, kemudian dynamic capability theories, teori-teori yang berkembang, perkembangan industri 4.0, ya, as a type of digital business model, ya. Kemudian integrating lean manufacturing, ini kan konsep-konsep yang sekarang sedang trending juga ya, lean gitu ya. Crowdfunding, kemudian tuntutan dari stakeholders, kemudian sustainable value exchange matrix ya. Wah, ini pokoknya kawan-kawan bisa bayangkan berbagai konsep yang ada di dalam kaitannya dengan sustainable business sustainability, dan dikaitkan dengan model bisnis zaman sekarang ya. Oke, ini beberapa contoh kasus agri-food domain in France ya. Nah, ini contoh-contoh ya kan. Mining sector. Ini in specific industry dia sebutkan ya. Kemudian wah, berapa halaman ini yang dibuatkan? 9 halaman dengan termasuk daftar pustaka, termasuk citasinya lengkap di sini, 24 artikel yang digunakan. Ada kesimpulan di sini satu paragraf, dan terus terang tulisan-tulisan ini masih bisa diperkaya lagi dengan fitur-fitur AI yang ada sekarang kalau kita mau. Jadi kawan-kawan bisa bayangkan. Pertanyaan saya tadi di awal, apakah ini masih termasuk proses meneliti? Dan saya harus sampaikan dulu di awal ya, tadi ya juga saya sampaikan, untuk referensi ini apakah valid, silakan nanti boleh dicoba sendiri. Apakah artikel ini betul-betul terindeks Q1, Q2 atau Q3 misalnya. Nah, itu mungkin teman-teman harus cross check ulang ya. Tapi setahu saya coba sih sepertinya begitu. Nah, yang saya sudah mencoba cross check beberapa kali artikel-artikel yang dijadikan referensi, ya memang terbitnya di situ lengkap dengan DOI-nya kalau kita perhatikan di sini. Dugaan saya juga ini sepertinya memang dia mengambil data lengkap termasuk yang dapat diekstrak dari DOI ya. Karena data sekarang semua terbuka. Tadi juga kalau kita lihat dari sistem ini kan ada yang PDF available, artinya yang tidak open access, dan yang available yang open access. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sharingkan pada sesi kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua nantinya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.